Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very Meradi viewers. Sekarang ini saya sedang berada di daerah Bintaro. Wah, ini tempat bisa dibilang senior dalam dunia builder motor. Motor apa? Motor Harley Davidson. Era 80-an itu kalau kita mendengar mobil VW, dia ini identik sekali dengan mobil VW. Udah ada karburator springs. Dia orangnya kurus, sering pakai sepatu bot, legend, ramah, keren. Siapa? Let's go. Datang ke bengkel orang, orangnya lagi nggak ada, disuguhin kopi, pahit, ya sikat, cuk dilantip, pucuk dicinta ulang pun tiba. Mantap nih kopi, biarpun pahit, tapi rasanya manis kayak kamu. Ini mana sih orangnya? Buru ajan subuh nih mah. Kalau ada orangnya, gue suruh di mari, gue bakal maki-maki. Jam berapa ini? Widih, luar biasa. Silakan duduk sini. Ngomong. Ignatius Hendra, luar biasa. Bingki. Oh iya dong, betul. Asik. Sempran dulu kita. Ini kan zaman Kalau anak-anak motor era tahun 80 90-an nggak ada yang nggak kenal Mas Bingki. Kenapa dipanggil Bingki? Tapi kan nama Hendra. iya. Justru Hendra terakhir. Hah? Bingki dulu. Ini makanya yang Bingki ya. Kenapa? Hendra itu nama Indonesia. Nama Indonesia. Asik. Zaman dulu kan. Kalau Bingki dari kecil. Oh, emang nama panggilan dari kecil. Dari nyokap sama bokap. Bingki. Iya, Bingki lah kecilnya tadi. Kok kayaknya enak ya. Terus sampai tua gini Bingki juga. Sok tua, paling umurnya berapa? 50-an lah, beda-beda Iya. tipis sama gua ya kan? 30. Coba, ada yang bisa tebak nggak umurnya berapa? Berapa? 51? Gitu dong. 52? Salah. Kita langsung tanya. Umur berapa Mas Bingki sekarang? Gini, Apa? lahir gua Lahir? tahun 1955. Lo hitung dah. Tahun 1955. Berarti 65 tahun. Sembah sujud hamba. 65 tahun. Iya. Seumuran nyokap bokap lo ya? Beda 10 tahun sih sama nyokap bokap gua. Iya, kurang lebih 65 generasinya. tahun. Sehat tapi ya. Alhamdulillah. Nah, kalau itu mah alhamdulillah ya. Tapi masih motoran. Masih lah. Paling enggak seminggu sekali pagi, seminggu pagi. Kita motoran deket-deket Jakarta. Tapi kalau motor jauh, tahun sekali lah gitu. Event-event gede aja. Ya, dan sama teman-teman bengkel, teman-teman dekat kita aja. Gitu. 10 motor jalan ke Bali, ke Jogja. Ada cerita apa? Katanya ada cerita yang agak sedikit miris waktu ke Bali. Hah? Itu zaman dulu. Zaman dulu. Mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Masih sering sama kita riding bareng ya, Pak Bintang Iya. ya. Sama Rudi segala, Rudi Botak. Sama siapa lagi ya, anak-anak ISAD jadi Iya, dulu iya. ya. ISAD, anak-anak baby juga Iya. ada. Nah, gua kebetulan jalan pada waktu itu 10 motor atau 11 ya. Dari Jakarta ke Bali. Jakarta ke Bali 2 hari. 3 hari 2 malam itu sampai di Bali langsung kayak kolaps gitu. Kecapean kali itu mah. Kagak. Lo pakai motor apaan? Motor apaan ya? Ada sih motor custom Rigid. Ternyata Pak pipisnya darah. Wah, berarti ginjalnya kena ya karena rigid itu. Kayaknya gitu, jadi nggak bisa bangun, nggak bisa orang yang jahil.
dilihat sama orang pinter Ya, gitu. tapi ternyata Ternyata rumah sakitnya gara-gara rigid aja kali lu. rumah sakit diperiksa, disuruh nggak dikasih obat sama sekali, Suruhnya apa? dikasih minum aqua nih Air segitu. putih. Pokoknya lu haus nggak haus minum. Apa nih? Nah, pokoknya gitulah. Rumah sakit di Bali tuh, Bali. dekat Kuta. Yaudah minum. Ada 2-3 botol minum, beres. Berarti memang positif bahwa penyakitnya itu adalah cedera di bagian ginjal. Ya, kayaknya kocok-kocok kali ya. Ya itu dia, makanya bro nih informasi aja. Kalau chopper itu keren kelihatannya, kalau dipakainya manehi. Ya. Harus banyak minum air putih ya. Chopper mah dalam kota aja lah mas Ya, Miki. itu Macem. bukan choppernya lo. Nah, salah. Oh bukan choppernya, tapi Lo bikin chopper tuh segala macam motor, walaupun dia sasisnya apa namanya, ada shock breaker dan lain, Suspensinya. kan masih chopper. Chopper itu kan motor bikinan. seperti ini misalnya contohnya ya. Chopper itu artinya motor bikinan, motor potongan, dan lain-lain, motor custom. Tapi kalau yang gue maksud ini, jangan sekali-sekali nyoba jarak jauh rigid frame, Oh, yang tanpa shock breaker, suspensi. tanpa suspensi. Jadi rigid itu ya kalau untuk jarak jauh tidak dianjurkan ya. Karena shock breakernya jadinya pinggang lo Iya. copot-copot. Tapi kalau lo pakai suspensi, pinggang ini nggak bergerak kan? Iya. Yang bergerak kan motornya. Suspensi. Nah itu. Jadi walaupun orang sekuat apapun, kalau dikocok selama 3 hari jalan, gila itu sih hancur juga sih. Wah, ini ngomong-ngomong soal chopper dan juga tadi rigid. Ini motor apa? Ini kalau nggak salah ini sempat ada story-nya. Ya. Ya, pembuatan dua motor ini sama sekali tidak bisa dipisahkan. Coba tolong ceritain sama pemirsa di Gini. Ferry Maredi Channel. Ini motor yang pertama kali gue bikin waktu gue bikin Depok. Di sini ya. Motor. Bengkel motornya ada 5 orang kalau nggak salah. Ada si Eko Alim. Ya, Temen Esrek juga. Kuci. Kuci. Eko Kuci. Iya. Lalu ada teman gue yang 4 lagi nih. Ada Tom, ada Jarek, ada siapa lagi yang 2 lupa gue. Pokoknya berlima. Cuma setelah mereka keluar, tinggal gue sama Eko Halim aja, baru bikin motor ini setahun. Ini disadur dari film Easy Rider ya. Yes, betul. Itu genre Peter Fonda. Sama Dennis Hopper. Ya, itu tahun 70. 70 ya. 70, tahun 970. Mesin sama persis sama ini film. Semua speknya sama. Oke. Lu bikin ini semuanya? Bikin. Dari mulai sasis sampai ke knalpot ya? Bikin sama Eko itu Ya, Eko Halim. Uci bikin. Dia juga kayaknya ngefans banget sama Easy Rider. Jadi dia tahu banget ini begini. Presisinya sama semua berarti ya? Harus loh, Iya dong. karena kita bikin replika. Betul. Kalau kita mau custom, beli datang. Gimana? Karena kita bikin replika sesuai dengan asli. Jadi Sampai lu kalau kalau misalnya mau bikin motor Batman replika, ya mesti kayak begitu. Mesinnya juga kalau masalah Suzuki segala. Jadi harus sama, cuman kalau lo cuma custom gaya-gayaan ya apa motor apa juga, misalnya kayak gini, tapi mesinnya kita pakai Evo, Porsche, ya oke lah, itu gaya-gayaan custom. Tapi ini kan memang replika, 1:1 semuanya. Ya, dan apa yang dipakai oleh motor aslinya ada di sini gitu. Wow. Tapi Peter Fonda-nya tahu nggak? Peter Fonda masih ada masih? Maksudnya pembuat film Easy Rider itu sendiri tahu nggak bahwa di Indonesia ada seperti ini? Nggak kayaknya. Nggak Tapi tahu. nggak tahu ya, ini sering gue posting, cuman yang nggak banyak sih di dunia ini banyak. Banyak yang bikin seperti ini ya. Jadi ada satu
apa ya, lumrah gitu ya. Dia kan nih jadi kayak mother chopper ya, jadi basic orang ngecop Pakai chopper ya ini salah satunya ya. Ah, ini. Tapi memang kalau untuk di luar negeri apalagi di Amerika kan banyak sekali highway yang jalanannya memang enak ya dipakai. Coba di Indonesia Ini masuk ke Bintaro. Iya. Waduh, pantat kita belah pinggir. Halus banget. Ini lagi nih, aduh. Ini rigid ya dua-duanya ya? Rigid dua-duanya. Mati lu. Rigid. Mesinnya sama penhead. Penhead juga ya? Semua sama ya, namanya Iya. replika harus tetap sama Iya, ya. benar. Terus proses pembuatan dulu dari mulai gambar, ibaratnya blueprintnya sampai bisa dikendarai itu berapa lama? Setahun. 2 motor. Wow, iya 1 tahun 2 motor. Nah, kendalanya kan kita harus presisi. Jadi ada beberapa bagian yang kita mau cari. Oh. Ini loh, Kopling bukan mouse sih? trap. Nah, kopling Kopling kan? mouse trap. Jadi dia memperingan Iya. kopling kalau nggak salah. Kalau zaman sekarang mah easy Boy. easy boy. Ya, easy boy ya kalau sekarang mah ya, easy boy ya. Tapi itu kan di sananya, kalau ini langsung ke sini nih. Dari Mustad. Ke sini, Wow. ini ke kaki. Set diinjak. Itu langsung pesan dari Amerika. Ih, nyari yang bekas. Ya, sekarang udah nggak ada lagi. Luar biasa. Agak ada yang baru. Terus ini ngecat di sendiri. Siri. Sama gua masih. Karena Sekarang basicnya kan arsitek. Dia basicnya suka gambar lah. Ya, tapi kan arsitek dulu. Iya, iya. Kan majornya arsitek ini, Iya. insinyur. Tiba-tiba Iya. ngebongkar Harley, tapi sebelum ngebongkar Harley, VW dulu. Iya, Ya kan? ingat dia. Ingat lah. PW. PW. Saya ingat dulu Pak Fahri yang di Remboa sempat bilang kalau Bingki, Iya, Fahri. Bingki itu sebelum di ngerombak ngecop motor itu dia ahli di VW. Itu gimana ceritanya? Gini. Itu udah 33 tahunan yang lalu lah ya. Pertama awalnya gue punya PW. PW yang PW apa? gue punya pertama tuh PW kombi, habis itu kodok. Nah, yang kombinya dipakai untuk harian lah ya, nggak diapa-apain. Kodoknya ini lucu ya. Pikir-pikir bagusnya dirubah-rubah. Iya. Rupanya belum drastis waktu itu. Digambar doang. Gue gambar kapnya tuh kan gede tuh, gambar bukan airbrush, gambar Pakai tangan. pakai koas, pakai cat, dilukis. Ya, kayak gitu. Lalu tiap minggu kan ada ngumpul tuh di sana. SAD, Hell Driver. Iya, ada KW juga, Oh, iya. kayak kodok, rock, lalu KBC dan Iya. lain-lain. Tahun berapa itu kira-kira 80-an kan? Iya, kurang lebih. Diikutin dari belakang sama kodok yang lain gitu. Akhirnya kenalan, Iya. gabung dong, ya gabung. Dia lihat itu gambar. Dulu nggak pernah ada mobil yang dicoret-coret. Jadi pada suka, tolong dong gambarin, tolong dong bikin nih. Akhirnya di rumah tuh kayak bengkel. Ngebantuin teman-teman, akhirnya ya buka bengkel mobil, punya tukang las, punya tukang cat. Akhirnya sampai sekarang gitu. Itu awalnya tuh kenapa jadi terjun ke bengkel ya karena situasinya ya. Main, senang hobi gambar, main mobil, lalu ketemu temen, akhirnya banyak orang yang suka minta tolong buka bengkel. Iya, berarti memang situasi yang menggiring Bang Mas Bingki dari arsitek ke bengkel mobil, habis itu ke motor. Dan ada satu hal lagi yang ngebantu gue makin orang tahu adalah media. Jangan lupa sama media. Kebetulan teman-teman gue di media semua waktu itu, media salah satunya media cetak otomotif yang ada di Indonesia. Jadi mereka tiap hari di bengkel gua, pas dulu udah punya bengkel sendiri, kurang lebih bengkel gua waktu itu 600 meter. Di sini?
Enggak, bukan di sini, di depan. Ini udah milik sendiri, kalau di depan kontrak masih. Tuh tiap hari tuh wartawan selalu nongkrong kayak gini nih di bengkel dulu. Karena ngupdate berita ya, selalu ada yang baru mungkin dari Mas Bingki ya. Iya, dan bukan selalu yang baru, ceritanya gini teman. Jadi sebelum ke kantor dia selalu nongkrongnya di bengkel gua. Dia wartawan yang ngeliat ini, tiba-tiba gua ambil ya liputi, akhirnya kebiasaan tiap hari cari berita atau mau bikin liputan, mau bikin tips atau apa untuk majalah, datangnya ke gua gampang kan. Ya tinggal cepret dia nulis gitu, nggak usah ke bengkel lain, janjian atau apa. Kalau di gua kan tiap hari dia ada di situ. Akhirnya dikenal lah se-Indonesia. Itu mobil masih VW dulu ya. Kalau motor mah belakangan. Motor belakangan. Tapi ini di belakang kita ini banyak sekali motor-motor. Kita bisa ke sana nggak Mas Bingki? Ayo. Oke. Yuk. Lihat. Penasaran. Mas Bingki bisa diceritain nggak ini motor-motor siapa punya, lagi diapain, kenapa ada di sini? Ya, satu-satu enggak usah kita ceritain. Nggak usah cerita. Di sini ada motor gua pribadi, ada motor yang bikin di bengkel, ada motor klien yang belum dikerjain, ada yang udah dikerjain tapi belum diambil, ada yang cuma nitip. Nah, Nitip boleh juga. kebetulan orangnya misalnya keluar negeri, ada beberapa dulu sih banyakan tuh orang-orang bule. Kalau dia pulang kampung, motornya dia Nitip titip di sini. rumah 3 bulan 4 bulan taruh di sini. Kalau yang nitip kira-kira takut ketahuan istrinya boleh nggak ya? Nice. Boleh. Itu mah banyak banget kayaknya ya. Mas Bingki, ini rata-rata orang yang datang ke sini bawa motornya untuk diapain? Direstorasi atau di rombak ulang atau hanya dibenerin mesinnya aja? Nah, itu hampir rata, tapi kalau cuma servis segala enggak terlalu banyak. Oh gitu. Karena kan bengkel motor banyak ya. Jadi biasanya yang kemarin itu mau di custom. Nah, Untuk menjadi seorang customer misalnya saya mesti bawa apa selain bawa motor untuk datang ke sini? Mas Bingki ini atau seperti ini. Mas Bingki ini motor saya, terserah dia mau dibikin apa atau kita ada obrolan dulu. Nah, ada biasanya dua yang gue tawarin. Lo udah punya ide atau lo menyerahkan ide itu ke gue? Itu aja. Oke. Jadi kalau lo percaya, jadi kayak gini lo tahu desainer baju itu kan? Iya. Tailor atau Iya, apa? iya. Dua macam. Kalau tailor kan tinggal lo mau bikin baju apa, kasih gambarnya, ya udah Iya, lo iya. bikinin. Tapi kalau lo ke desainer baju, tolongin dong apa yang bagus untuk gua. Iya. Desain lo bikinin baju. Tapi kalau koreksi kalau saya salah. Setiap builder itu punya identitas sendiri ya, maksudnya punya ciri khas sendiri Yes, terhadap motor-motornya. benar. Misalnya Mas Bingki senangnya yang ceper banget dengan ban yang gede-gede, tiba-tiba ada gitar lah, entah tiba-tiba ntar bisa keluar api lah knalpotnya. Itu betul ya kayak gitu ya? Iya, sebetulnya betul, ciri khas builder pasti ada. Cuma kalau untuk di customer yang datang kita harus menyesuaikan dengan ciri khas customer. Oh, Yang oke. jadi Iya. gini loh, gaya itu pasti orang tahu. Iya, Oh ini iya. bikinan sini. Iya. Tapi ini motornya lo, Iya. Harry misalnya gitu. Tapi Ya. yang bikin pasti Bingki. Nah, kayak ini gitu. misalnya Gayanya. ada klien dokter, tapi jangan dibikin tiba-tiba pemadam kebakaran gitu kan, dibikin. Jadi memang ada ciri khasnya. Makanya itu tanggung jawab desainer. Keren. Makanya gue bilang bukan builder utuh ya. Builder itu kan tukang bikin doang sebetulnya. Nggak doang lah, builder itu kan bisa dibilang kan kalau menurut gua sih dalang dari segala. Tapi yang sebelumnya itu bukan builder. Dia harus punya konsep,
dia harus bisa bikin konsep, Iya, betul. desain. Iya. Nah itu desainer, baru ke Desainer. builder. Oh. Gue desain untuk lo begini. Oke. Habis ini kalau dia desainer ini bisa jadi builder, ya udah lo bikinin, lo yang ngelas, lo yang ngetop. Tapi kalau dia nggak bisa ngelas, nggak bisa ngebangun, bukan builder dia, buildernya ya tukang. Jadi gini, biasanya kredibilitas seseorang itu dipertaruhkan dengan bisa dibilang apa ya, prestasi. Misalnya seorang pembalap, kenapa kita harus mendengarkan dia dari ujangan-ujangan balapnya dia? Karena dia juara lomba balap. Nah sekarang kenapa Mas Bingki bisa bertahan di dunia builder ini, sedangkan Mas Bingki yang kalau saya tidak salah, koreksi saya kalau saya salah, nggak pernah ikutan lomba modifikasi, betul? Iya, betul. Kenapa? Mungkin satu hal sebagai seorang kreator atau apapun itu mesti punya karakter dan ciri khas yang kuat. Ya. Selalu konsisten dalam membuat sesuatu dan selalu konsen lah gitu, jangan pindah-pindah haluan. Iya. Kalau soal ngikut kontes atau apa itu kan masing-masing lah ya. Gue kenapa nggak ikut kontes, karena gue anggap gue punya entah ya, ini nggak tahu sombong nggak tahu apa, yang penting gue yakin sama diri gue sendiri, ciri khas gue gini. Gue yakin ada orang yang suka, kalau nggak suka ya itu kan masing-masing. Ya, lo suka sama si A ya si A. Iya. Gue punya ciri khas begini. Nah gue konsen sama konsep gue gitu. Oke, berarti dengan kata lain, lu yakin bahwa gift yang lu punya ini bukan untuk dikonteskan? Iya. Ya. Jadi kalau emang mau yang orang-orang suka dengan karya lu, ya udah hayu. Iya. Kalau enggak, ya udah silakan. Gitu Sama kan? kayak lu sebagai entah itu fotografer, pelukis atau apa kan gitu juga. Iya. Pelukis di kontes nggak pernah dengar. Kalau fotografer iya, tapi kan mesti punya satu yang sama untuk di kontes. Nggak bisa seni itu di kontes. Iya. Satu hal yang sama. Misalnya kalau di fotografer kan misalnya human interest, ya portrait human aja. Nggak bisa di kontes dengan foto apa barang mati atau apa. Itu kan beda. Nah, kayak motor juga atau seni juga gitu. Punya role model nggak seorang builder yang paling favorit? No, pasti. Siapa? Nggak seorang, ada Banyak. beberapa, tapi memang mempunyai ciri khas kuat. Satu, Arlenes. Waduh. Dan masih ada ya ternyata Arlenes? Enggak, udah meninggal. Masih ada? Sekarang Corines, anaknya. Oh. Ya. Iya. Yang Siapa? kedua- Corines? Corines anaknya Anaknya Arlenes. Arlenes. Yang kedua, Indian Larry. Udah meninggal juga. Ngeri banget. Iya. Iya, yang ketiga masih hidup, Russell Michel. Oke. Exile. Oh. Jacqueline. Itu nggak suka? Siapa? Sir Paul Orange County Chopper. Rada antik ya dia mah ya Rada seleranya ya. antik, Yang bikin apa tiba-tiba ada serinunya, ada Iya. ambulans gitu ya. Itu enak kayak ngomong di sini, tapi nggak apa-apa. Iya, jangan apa-apa. Bebas-bebas aja, Iya. belum tentu dia nonton. Iya benar, belum tentu dia nonton. Itu dia dibentuk Oh gitu. selebritis. Oh. Jadi dia punya bengkel. Settingan cuman, lah ya. dibentuk oleh Discovery Channel. Oh keren tapi ya. Jadi dibentuk sedemikian rupa, dibikinin cerita. Cerita. Tapi sukses ya. Sukses. Sukses nipu Itu- gua. itu keren. Sukses. Kerennya di situ. Keren. Gitu. Ada apa dengan nama Hildebrand? Hildebrand. Bentar apa dulu? Vespa. Oh ini berubah total ini mah. Iya. Mau dibikin apa lagi? Ini bukan berubah total banget. Bentuk sama, semua sama. Saksi sama ya? Semua sama, cuma warna yang berubah.
Dulu warna hitam merah sama Hitam merah. Sekarang karatannya 2 ton, 2 ton. Oke. Karatan coklat, karatan Silver. galvanil. Gitu. Ini rencananya sih ya waktu yang lalu kan hitam merah itu kan ikonnya sepatu gua tuh. Sepatu Jualan. boots. Ya, New Rock. Lu tuh jualan itu sepatu boots yang New York itu. Oh, pantesan. Ini dulu Mas Bingki kemana-mana pakai bootnya segini. Tapi pernah pakai hak segini, sejongkal. Iya. Jadi dulu pernah ada event gede apa gitu tiba-tiba Berapa? 40 cm. 40 cm bro, segini. Jadi di antara orang tinggi, dia paling tinggi sendiri. Paling Bro, tinggi. ini alien, ternyata Tambah Mas 40. Bingki. Tambah 40 cm. Tambah 40 cm anjing. Dan gue bilang, ya enak tuh Mas Bingki ngapain lagi pakai sepatu gitu, ternyata emang sepatunya tinggi 40 cm bro. Lu ngedesain sendiri juga sepatu tuh? Kagak, itu sepatu Spanyol, bikinan Spanyol, pabriknya di Spanyol. Oh. Jadi gue cuma sebagai brand ambassador. bukan Oh, distributor. Iya, Iya. Sekarang masih? Sekarang bukan masih, kagak bisa jualan. Euronya tinggi. Iya bener. Spanyol bro. Gimana mah? Oke, cerita balik lagi nih motor nih. Ini konsepnya apa? Dan mesinnya mesin apa ini? Ini kalau dulu kan nih Mesinnya heritage ya? Bukan? Fat Boy. Ya, oh iya, Fat Boy ya? Jadi gini cerita, ini motor Fat Boy tahun 92. Marun. Merah marun dong, 92. Oh enggak, gue dapatnya cuman rangka. Oh, bukan motor bulat. Motor bulat tapi nggak nyala. Digantung aja gitu. Terus? Yang punya Doni, lo tau Doni? Doni hitam-hitam. Rawamangun Nah dulu, Doni mana nih? yang botak. Doni ini anak Pak Un, Pak Yunus. Botak gemuk. Iya, yang gemuk, yang berewokan. Mungkin sekarang. Iya. Gue beli dari situ. Motor nggak bisa jalan, harga murah. Harga murah. Ambil. Mau diapain? Ya lama juga nggak jalan. akhirnya- Doni Munir bukan? Iya. Doni Munir. Munir. Saya ngambil motor satu dari dia. Nah, kita saudaraan dong. Doni Munir ya. Iya. Nah, gue punya itu Excel belakang roda 2. Oke. Akhirnya nyoba bikin lah itu. Jadi roda 3. Bannya nih ban gua. Oh. VW yang balap gue taruh sini plak. Oke. Itu. Nah, ini roda depan. Terakhir dapatnya. Ini kan 30 inch semeter diameternya meter. Terakhir dapatnya Di mana? di sini ada Ada dua? Ada temen yang nawarin yang gue punya nih. Lo mau nggak? Ya udah gue ambil. Ini kayak roda delman ya? Iya. Semeter. Iya. Diameter semeter. Akhirnya jalan dan ya itu jadi ikonnya New Rock. Sepatu New Rock. Iya. Dulu ada banyak paku-pakunya kan. Betul. Terus ada apa ya di sini tuh? Gitar ya? gitar listrik. Jadi rocker banget. Nah, saat ini kan gue punya acara nih di Indonesia International Motor Show. Oke. Acaranya. Tapi kan sekarang lagi enggak ya? Iya, tahun ini enggak. Tahun depan. Udah 5 tahun loh berjalan nih acara yang gua Wasteland Project. Oke. Jadi Wasteland tuh kayak Mad Max. Lu kalau tau Mad Max kan semuanya karatan, semuanya kayak Mad Max film Mad Max Mel Gibson. Iya, Tina Turner. Oh. Oke. Jadi kayak amburadul ini udah hancur. Nah, itu makanya karatan. Sekarang diluarin. Nyaman banget. Gila gimana nyaman ini nengkungnya masih Nyaman berat, Pak. banget yang ini. Ini dikasih apa nih? Stabilizer atau apa ini? Iya, biar nggak liar. Ini. Oh, biar pada saat jalan nggak lompat-lompat Nggak liar, ke sana sini. gitu. Karena bannya gede. Waduh. Tapi suka ditontonin orang nggak kalau di jalan? Ya iyalah. Iya. Menurut lo aneh banget. Ini motor juga lucu ya, kayak apa? Kayak Kiss ya, kayak filmnya. Itu roda 3 juga nanti lah itu belum jadi. Ini biasanya klien-klien yang untuk merestorasi atau nge-build motor itu paling jauh dari mana Mas Bingki? Macem-macem.
Indonesia aja atau ada yang dari luar? Indonesia aja deh. Yang luar belum lah, susah. Kita ngirimnya juga susah. Iya. Dia Karena kan bea cukai juga. jadi Indonesia aja. Ini tadi kita udah ngobrolin soal modifikasi motor, terus VW juga. Tapi saya lihat tadi di depan ada beberapa mobil-mobil hot rod. Boleh kita lihat mobil hot rod? Ayo, boleh. Oke, let's go. Mobil Iya. Ada kafe juga di sini ya. Jadi guys, kalau mau kesini bukan cuman untuk restorasi mobil atau motor, tapi juga bisa ngopi. Ini letaknya di Jalan Veteran Bintaro. Lu susurin aja dekat Momentinsial ya, kalau nggak salah ya situ ya. Iya. Jadi ini posisinya ada di belakang Hotel Arosa. Di depannya itu ada jalan sekitar pas 2 mobil karburator spray. Iya. Ini mobil apa, Mas Pinky? Ewe. Nggak jauh dari mana-mana. Aduh. Ewe. Konsepnya apa ini begini? Kok tiarap begini kayak kura-kura ya? Gini, tadi kan gue udah ngomong apa acara gue yang Westland. Iya. Nah, ini mobilnya, motornya itu nanti. Oh gitu. Ini udah 5 tahun. Berarti ini hidup dong? Hidup jalan. Jadi kalau di acara gue itu di Westland di IMS, ini tiap hari jalan keliling muter. Kita ada parade, kayak kejar-kejaran, kayak pas di film kejar-kejaran. Ini mesin VW? Bukan dong. VW. Mesin VW ada gininya ya? Iya, Ini karbu kan? Four barrel 2100 cc. Gile. Bannya ini sebetulnya ada 4. Kenapa dicopot? Karena nggak bisa keluar. Jadi kalau mau dipasang keluar dulu. Kagak muat. Pintu gerbangnya nggak muat dicopot bannya. Bannya ada di sana. Tapi kalau mau ke tempatnya kan berarti naik towing ya? Iya. Jadi ban mobil ini semuanya 6. Ban. Jadi kalau misalnya pas lagi mengisi angin ke lay-lay yang di pom bensin, waduh garuk-garuk deh banyak banget pasti. Di depan mobil apa Mas? Mobil sama juga. Ini apa nih konsepnya mobil apa? Oh ini kayak mobilnya ini ya, Mad Max. Hidup juga? Hidup, tapi bukan mesin yang itu, mesin yang paling bawah itu Oh, hidup. itu cuman modifikasi aja. Waduh, ini buat pameran juga. Itu dia video saya. Ini idenya dari mana selain dari film? Gini, IMS tuh Diandra datang ke gua, lu bikinin konten dong, ikan besar IMS untuk menarik perhatian orang. Jadi di luar pameran doang, mobil-mobil konsep, mobil-mobil baru, kita bikin sebuah konsep yang untuk pengunjung datang, hiburan, entertain dan lain-lain. Gue bikinin yang masih nyerempet dengan otomotif. Westland. Jadi memang untuk Udak-udakan kendaraan. udak-udakan iya. Jadi ini memang untuk menarik perhatian ya. Iya. Selain itu juga hidup ya. Dan ternyata ya lumayan digemari sama orang. Wih, cari ini, cari yang aneh-aneh. Biasanya kan situ yang bening-bening tuh. Iya. Iya dong. Mobil baru. Bener. cewek bagus. Baik. Tapi begitu lalu sih, anjing, udah gila. Mobil karakan semua. Gitu. Udah mulai sore. Nah lo, Saatnya kita cabut nih. Udah harus jalan lagi. Biasa. Kebanyakan acara. Ngasilin duit kagak. Mas Pinky. ya Satu kalimat wejangan untuk para modifikator muda di Indonesia. Silakan. Satu kalimat dong, nggak Ya. boleh lebih. Boleh panjangin. Ya gini, untuk modifikator atau pebengkel deh ya, kalau builder masih belum nyampe kali ya. Karena tadi kan udah kita jelasin, tetap konsentrasi dan konsisten pada kerjaan. Jangan pindah-pindah. Misalnya lu udah begini,
wah nggak berhasil pindah ke sini, nggak berhasil pindah ke situ, nggak. Lo bikin ciri khas lo mantap, konsisten, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Pinky. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi terus, panjang umur dan juga tetap berkreasi ya. Oke, akhirnya saya Ferry Maredi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.